Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala linakuna min ibadihi asyakura min ibadihi syakur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa hum yastarihuna fiha yaquluna wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wa inna ma ziyadatul umuri bi dzurriyyati shalihah yurzaquhal abdu fayad'una lahu min ba'dihi fayalhaquhu du'a'uhum fi qabri wa dzalika ziyadatul umur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi yang sejuk ini kita bisa bertemu untuk sama-sama memperbaiki diri kita dalam konteks kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sengaja tadi saya di awal membacakan surah berapa tadi ya? Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Karena memang hari ini kita akan berbicara tentang kematian ya. Karena berbicara waris itu berbicara tentang kematian. Tapi sesungguhnya berbicara tentang kematian bukan berbicara tentang kapan kematian itu menjemput kita. Tapi sesungguhnya pertanyaan yang jauh lebih esensial adalah apa yang sesungguhnya kita sudah persiapkan untuk kematian itu. Jadi saya ingin menggambarkan di awal, kalaupun kita akan berbicara tentang waris,
Waris itu kan berarti terkait tentang sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal di antara keluarga kita, gitu kan ya. Nah, tapi sesungguhnya pertanyaan itu bukan untuk orang yang meninggalnya, tapi sesungguhnya pertanyaan terbesarnya buat kita masing-masing yang ditinggalkan, gitu ya. Kan kalau orang yang sudah meninggal sudah gak ada urusan dalam tanda kutip, karena dia sudah berhenti di situ kan. Tapi yang harus melakukan sesuatu yang baik setelah ditinggalkan seseorang dari keluarga kita adalah kita yang ditinggalkan. Makanya kan fokus ketika ada orang yang meninggal, fokusnya adalah apa kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Ya, kalau yang meninggalnya secara secara umum bukan salah satu dari anggota keluarga kita, tentu kita sudah diarahkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kewajiban kita mendoakannya, gitu ya, mendoakan orang yang meninggal. Nah, tapi kalau yang meninggal itu salah satu dari anggota keluarga kita, maka selain kewajiban mendoakan tadi, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mereka. Makanya kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, gitu ya. Kita kan taunya seringnya hanya tahu waris aja. Sebetulnya ada 5 kewajiban dan waris itu merupakan kewajiban yang paling ujung, kewajiban yang terakhir, gitu ya. Pertama itu kewajiban untuk mengurus jenazah. Nah, mengurusnya. Yang kedua, kewajiban untuk membayar utang piutang mayit. Baik itu hutangnya hak Allah terhadap Allah, zakat yang belum dibayarkan, nazar yang belum ditunaikan andai ada nazar, kifarat yang belum dibayarkan andai ada kifarat, gitu ya. Atau misalkan kewajiban haji yang sudah sesungguhnya menjadi wajib baginya tapi belum ditunaikan, gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada utang yang berkaitan dengan manusia, hakul adami, ya utang piutang sebagaimana kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu baru ada wasiat. Wasiat ya. Wasiat itu adalah sesuatu sebagai amanah dari orang yang mau meninggal, yang ia lulusnya itu atau terjadinya atau dilakukannya itu, dieksekusinya setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Ya. Makanya konteks ini wasiat itu dia sampai belum meninggal ya belum jadi wasiatnya. Tapi ketika sudah meninggal maka dia baru dieksekusi wasiatnya. Dan itu menjadi kewajiban ketiga. Ya. Dan yang terakhir baru waris. Gitu ya. Nah, itu yang paling utama dulu yang kita paham. Pertama pengurusan, ya tadi dari mulai apa tuh? Dari mulai memandikan, terus mengkafani, terus mensolatkan, lalu yang terakhir. Nah, andai semua itu membutuhkan biaya, maka peninggalan mayit itu juga diarahkan ke sana.
Tapi yang jelas ada kaitannya dengan mayit, misalkan penguburan yang paling mudah atau pembelian kain kafan, gitu ya. Atau misalkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan mayit tadi, kebutuhan-kebutuhan untuk memandikan, mengkafankan, mensolatkan, gitu. Ya. Mohon maaf, 1000 maaf, bukan berarti misalkan memberi orang karena dia menyolatkan, mohon maaf misalkan ya. Nah, bukan itu. Ya, tapi yang berkaitan langsung ya dengan mayit. Bukan berarti tidak boleh, kan suka ada ya di tempat tertentu, di daerah tertentu memberikan. Gak masalah, bagus kok ngasih. Asal bukan haknya ahli waris nantinya. Kalau seseorang ingin bersedekah, siapa yang melarang? Saya misalkan kita sebagai ahli warisnya ingin memberi sesuatu pada yang datang melayat takziah atau pada yang menyolatkan, bagus, sangat bagus kan. Tapi ingat, bukan dari harta peninggalan mayit. Catatannya itu. Ya, tapi kalau yang tadi berurutan dengan penguburan, misalkan penguburan membutuhkan pembiayaan, silahkan diambil dari situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Terkait utang piutang mayit, dan ini penting sekali utang piutang mayit itu. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau didatangkan pada beliau anna nabiyya utiya bizanazatin liyusalla alaiha. Rasul pernah didatangkan kepadanya orang yang meninggal atau jenazah untuk disolatkan, gitu ya. Lalu sebelum beliau menyolatkan, nanya dulu, hal alaihi min dainin, orang ini masih punya utang nggak sih? Gitu. Kata Rasulullah. Qalula, orang-orang itu menjawab, enggak ya Rasulullah. Fasalla alaihi, Rasul pun langsung menyolati orang itu, jenazah itu. Lalu summa utiya bi janazatin ukhra. Pada saat itu pula Rasulullah didatangkan satu jenazah yang lain. Sama kayak tadi, hal alaihi min dainin, dia punya utang enggak sih? Kata Rasulullah, qalu na'am. Kata para sahabat yang bawa, iya Rasul, dia masih punya utang. Qala sallu ala sahibikum. Kata Rasulullah, ya udah kalau gitu kalian sholati ya sahabat kalian. Kalian sholati ya teman kalian. Artinya Rasul gak mau menyolati dulu. Gitu ya. Qala Abu Qatadah, lalu datanglah Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, alayya dainuhu ya Rasulullah. Rasul, saya akan bertanggung jawab atas semua utang jenazah ini. Kata Abu Qatadah. Fasalla alaihi, kemudian Rasulullah pun mau menyolati jenazah itu. Ya, makanya ini penting sekali gitu ya. Makanya saya sering bilang di berbagai kesempatan bahwa sebetulnya waris itu bukan sekedar membagikan hartanya orang yang meninggal. Karena kalau cuma konteks membagikan, pakai handphone aja, gampang kan? Sekian dibagi sekian buat si anu sekian, si A sekian, si B sekian, ahli warisnya. Mudah kan? Tapi yang jauh lebih yang harus kita perhatikan itu, nah ini sesungguhnya adalah keteraturan dalam hidup kita, terutama dalam konteks berkeluarga. Keteraturan dengan rapih, tertata rapih kehidupan berkeluarga kita. Ada transparansi dalam kehidupan berkeluarga, suami, istri, anak. Gitu ya. Sehingga saat meninggal itu, seseorang meninggal di antara keluarga kita, semuanya jadi jelas, semuanya jadi transparan. Nah, asumsinya yang harus kita jadi cara berpikirnya adalah bagaimana untuk menyelamatkan orang yang meninggal itu di hadapan Allah. Jangan sampai sebagaimana yang digambarkan di surah Fatir surah 35 ayat 37.
Wahum yastarikhuna fiha. Orang yang meninggal itu menjerit-jerit nantinya. Ya. Mereka ingin kembali lagi ke dunia. Apa? Na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Aku akan melakukan amal soleh lagi yang lain. Gitu ya. Akan saya tata ulang kehidupan berkeluarga saya. Akan saya tata ulang bagaimana hak dan kewajiban saya dengan istri saya. Hak dan kewajiban saya dengan suami saya. Hak dan kewajiban saya dengan anak saya. Jangan sampai begitu, karena Allah menjawab kan? Qala apa namanya? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, di ayat itu. Emang gak cukup umur yang dulu aku kasih padamu? Emang gak cukup 40 tahun dulu? Emang gak cukup 50 tahun dulu? Emang gak cukup 60-70 tahun yang dulu yang sudah aku kasih? Maya tadzakkaru fihi man tadzakkara, seharusnya kalau mau berpikir di jangka waktu itu cukup kalau mau. Ya. Artinya masa yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan itu harusnya cukup untuk menata itu semua. Jangan sampai malah yastorihuna, kita menjerit-jerit, lalu kita pengen dikeluarkan. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ujungnya ke di hati itu, fadzuku, rasakan siksaku. Fama lidzalimina min nasir. Bagi orang yang durhaka, yang zalim, gak ada yang bisa menolong. Nah gitu ya. Jadi kembali lagi, utang, semua itu adalah keteraturan dalam kehidupan kita, khususnya berkeluarga. Mohon maaf misalkan ya, kita itu hitam di atas putih itu harus dibiasakan. Gak apa-apa, bukan berarti kita tidak perhitungan, tapi nanti ada kejelasan. Misalkan harta kita itu sudah sepakat dengan istri kita, pokoknya kita akan bagi 50%. Gak apa-apa bikin kesepakatan. Atau 60-40, 70-30, 50-50, silakan. Kenapa? Orientasi kita agar saat salah satu di antara kita meninggal, ada kejelasan nantinya. Sebab banyak kasusnya, ada yang sudah meninggal, ibunya terlantar. Nih sedikit agak melebar, saya ingin katakan ini esensinya gitu ya. Kenapa harus menjadi penting gitu? Jadi seringkali kalau dalam berkeluarga itu hanya anak yang merasa menjadi yang paling penting dalam kehidupan berkeluarga. Padahal ibu, kalau kita berpikir, yang paling penting dalam anggota keluarga itu pertama kali siapa? Menurut ibu, bapak? Pasangan, suami istri. Emang bakal ada anak kalau gak ada istri kita? Emang ada anak kalau gak ada suami kita? Ini pernah di tempat saya itu di Garut sana ya. Semua anak ingin menguasai harta, ibunya ditinggalkan begitu aja. Siapa kok? Dia kan bukan siapa-siapanya ayah dulu juga. Bukan siapa-siapanya gimana, orang dia istrinya. Yang menjadikan mereka ada itu kan ibunya. Tapi mereka berpikirnya bukan sebagai ibu, tapi berpikir sebagai seorang istri yang memang dulu gak kenal apa-apa dengan ayahnya yang meninggal. Karena ingin menguasai harta. Dan ini sering menjadi salah kaprah. Jadi yang paling penting dalam berkeluarga itu, orang yang paling penting ya suami dan istri. Kenapa saya bilang begitu? Makanya kenapa tadi misalkan kita ada kesepakatan 50-50, 50-50. Kan kita jelas nanti yang akan, nih masih tentang terkait esensi ini ya, masih yang hutang juga sebetulnya ya. Nih, nanti itu yang akan menjadi harta warisan itu adalah hartanya si mayit yang jelas-jelas miliknya mayit. Oke, misalkan seorang suami dan seorang istri, suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal.
maka di antara yang dan punya anak dua laki-laki misalkan, biar mudah dulu aja gitu ya. Nih suami meninggal. Nah kembali nih, suaminya meninggal, dulu ada kesepakatan bahwa harta dibagi dua-dua, 50-50 atau istilahnya itu ya 50-50 ya. Nah 50%, 50%. Sebelum dibagikan waris itu harus dijelaskan dulu mana hartanya orang yang meninggal. Nah, berarti kalau dengan istrinya tadi 50%, 50% sudah ada kesepakatan, sebelum dibagikan waris itu si 50% itu milik istrinya. Gono ginilah kalau sekarang ya mungkin istilahnya ya. Raja kaya kalau di orang Tasik bilang begitu ya. Ya. Nah, nanti itu dikumpulkan menjadi harta suaminya. Lalu dia sebelumnya punya harta yang lain enggak? Istilahnya itu raja kaya. Kalau sono bilang ya, harta bawaan suaminya. Kalau banda kaya, harta bawaan istrinya. Nanti dikalkulasi dengan tadi harta yang gono gini tadi. Ya, ini ya, ilustrasinya ada dulu. Nah nanti yang akan menjadi warisan itu tadi harta gono gini plus raja kaya. Apa ya kalau di sini namanya ya? Bawaan lah gitu ya. Kalau orang Tasik Garut namanya raja kaya gitu. Tidak salah bahasanya gitu. Nah siapa ahli warisnya? Ahli warisnya tanya. Tadi jelas ada istrinya. Ya. Yang kedua tadi jelas ada dua anak laki. Tanya, si yang meninggal masih punya ayah ibu enggak? Karena kalau ayah dan ibu tidak akan terhalang oleh siapapun, termasuk anak laki-lakinya mayit. Yang padahal kalau ada yang lain, ketika ada anak laki-laki mayit semuanya terhalang. Gitu ya. Saudara, paman, semuanya terhalang. Cucu ke bawahnya terhalang kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau ayah dan ibu mayit itu beda. Gitu ya. Nah, saya kembali titik tekan pas hal ini apa yang dimaksudlah keteraturannya itu. Jadi bikin kesepakatan yang sehingga kita nanti ini. Jadi asumsinya si istri yang masih hidup tuh, ya Allah, bagaimana agar suami saya ketika menghadap engkau dia dalam keadaan ringan karena seluruh bebannya jelas. Itu yang dimaksud. Tujuannya begitu. Ya, tujuannya begitu. Nah, begitupun kembali di utang. Yang kedua itu utang. Nah, hutang itu ada hutang hakullah tadi ya, hak Allah, ada hak adami. Kalau hakullah tadi, kalau belum berhaji ternyata setelah diperhitungkan hartanya cukup atau nisab untuk berhaji, maka dia berikan dulu, sisihkan dulu uangnya, hartanya, peninggalannya untuk berhaji. Badal haji berapa sih sekarang? Nah gitu. Misalkan 7,5, atau ada pernah waktu itu katanya 15 juta, tapi nggak sampai sekarang ya. 7,5, 5 juta. Kemarin ponakan saya di Tasik tuh bilang 5 juta bisa gitu. Nah gitu ya. 5 sampai sekian. Nah, itu tinggal kalau itu kan mudah ya, tinggal dicari KBIH-nya mana yang bisa dengan dengan yang amanah gitu. Keluarkan dan seterusnya. Nah, lalu utangnya harus diselesaikan dari mana? Dari hartanya orang yang meninggal tadi. Seringnya kita kan jarang memperhitungkan utang itu ya. Jarang memperhitungkan utang. Yang kebayang itu saya dapat apa dari warisan ayah, ibu atau saudara saya. Ini yang harus dihilangkan. Orientasi kita ingin menyelamatkan orang yang meninggal di hadapan Allah. Itu yang paling utama. Gitu ya. Nah, dan pemahaman untuk bisa kesadaran terhadap itulah itu yang paling esensial, yang paling penting. Itu bukan menunggu warisannya itu seperti apa, sebesar apa, atau apa yang akan saya dapatkan. Bukan itu titik utamanya. Tapi selamatkan orang yang meninggal itu agar ringan, mudah hisabannya di hadapan Allah Subhanahu. Kalau itu menjadi framingnya, saya yakin orang tidak akan ribut karena warisan, mestinya. Maka saya bilang,
warisan itu adalah ilmu untuk merapihkan tatanan keluarga kita. Harusnya begitu. Nah, utang gitu ya. Utang ini gimana? Ya nanti dibayarkan. Gimana kalau ternyata nantilah kalau ada pertanyaan kalau itulah ya. Oke, yang kedua utang. Yang ketiga wasiat. Nah, cuman dengan catatan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 total harta mayit. Gimana kalau lebih? Ya kalau lebih itu kan gini, misalkan suka ada kalau di kampung itu tanah bentuknya ya. Tanah yang di Rorogan, ada yang Tasik sini ya. Pokoknya ada yang tanah di tempat itu gitu ya. Itu Bapak ingin tuh untuk dibangunkan masjid. Ya gitu ya. Atau ingin nih diberikan ke pesantren untuk pendidikan. Nah gitu. Ternyata setelah dikalkulasi dari semua hartanya ternyata tanah itu 1/3 lebih dikit. Nah gitu ya, lebih dikit. Kan dalam konteks tanah itu kan tetap agak tanggung misalkan ya. Misalkan contoh sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana kalau lebih dari 1/3 menunggu persetujuan semua ahli waris. Semua ingat. Artinya kalau ada satu saja yang tidak setuju, maka gak boleh yang lebihnya dari 1/3 itu. Gitu ya, gak boleh diberikan. Hanya 1/3-nya saja. Jadi yang diberikan hanya 1/3-nya saja. Total dari harta total tadi ya, dari total harta orang yang meninggal. Nah gitu. Wasiat. Nah yang terakhir baru waris. Ya, baru warisan. Ini kenapa ini ya, biar pada yang dilihat ini qadarullah nih muter-muter aja ternyata nih update harus laptop saya. Nggak masalah tadi ini. Jadi yang terakhir baru waris. Nah jadi waris itu kewajiban langkah yang keempat kan. Pertama apa tadi? Pengurusan jenazah. Yang kedua utang piutang, baik hutang hakullah atau hutang hak adami manusiawi. Yang ketiga wasiat. Baru yang terakhir apa? Waris. Ya. Baru yang terakhir waris. Nah baru kalau waris, nah kalau waris itu tidak harus ada wasiat untuk ahli waris. La wasiyata liwarisin. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Imam Abu Dawud. Ya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memberi setiap yang berhak haknya masing-masing. La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini ingat juga nih. Kan suka ada nih. Kadang-kadang kan mungkin pengetahuan dan seterusnya ya. Orang yang mau meninggal misalkan. Nanti wasiat ya, rumah yang ini buat si bungsu. Nah. Gitu ya, sering ada gitu kan ya. Ini buat si anu. Tapi setelah meninggal nih, bukan pada saat hidupnya. Pada saat itu ngomong tapi bentuk katanya wasiat. Nanti kalau ayah sudah meninggal, ini buat si bungsu ya. Nah itu kata Allah, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Gak ada wasiat untuk ahli waris. Ya. Jadi ini umumnya dulu ya, umumnya dulu. Berarti itu tidak menjadi wasiat karena wasiatnya untuk ahli waris. Gitu. Karena tanpa wasiat pun akan mendapatkan haknya dari warisan. Nah, berbeda kasusnya kalau yang dimaksud orang tua kita itu pengen ngasih. Ya, semasa hidupnya, bukan wasiat untuk ini. Bahasa bisa jadi kan kalimatnya bisa begitu. Tapi kan kita yang hidup tahu maksudnya biasanya kan. Misalkan yang mau meninggal itu, ayah meninggal itu mau ngomong sebetulnya, ini buat kamu ya Rifai gitu. Tapi ngasih semasa hidup, kalau itu gimana? Kalau itu mah gak masalah, jatuhnya hibah. Tapi kalau sudah jelas-jelas kalimatnya, ini wasiat buatmu Rifai setelah ayah meninggal, itu gak jadi. Karena tidak ada wasiat untuk ahli. Nah makanya
dalam konteks ini kedewasaan kita, udah saya bilang tadi, kesiapan menerima ketetapan Allahnya ini yang sesungguhnya harus menjadi framingnya. Misalkan dari indikasinya bahwa ayah kita itu sebetulnya pengen ngasih pada saat hidupnya, gitu ya. Nah kalau itu berarti tinggal dikuatkan, berarti itu hibah pada saat beliau masih ada. Bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau misalkan jelas dalam wasiat, nah itu nggak harus terjadi karena memang innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Jadi warisan itu bukan dengan wasiat, memang dengan jalan warisan. Ya. Bapak-bapak bisa dibaca di sini kan ya. Nih di dalam penetapan faraidnya di dalam surah An-Nisa ayat 11. Itu yang paling utamanya. Lalu di ujung surah An-Nisa nanti ya, itu jelas. Dan ini Allah itu di dalam ayat ini sudah jelas-jelas langsung kalimatnya pun. Lihat misalkan salah satunya ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis. Nah misalkan nih, fa in kunna nisaan yusikumullahu fi auladikum, kalau kalian punya anak-anak yang kalian tinggalkan, kita punya anak gitu ya, atau orang tua kita punya anak nih ya. Fa in kunna nisaan, kalau anaknya perempuan tapi jumlahnya itu lebih dari satu ya, fauqasnataini falahunna thulutsa ma tarok, maka dia itu mendapatkan 2/3 kalau lebih dari satu. Tapi wa in kanat wahidatan falahan nisfu, tapi kalau anak perempuannya cuma satu, maka dia bagiannya setengah. Gitu. Maksud saya ini Allah sengaja menjelaskan secara rinci banget di ayat ini. Ya. Artinya menunjukkan bahwa ini sangat penting. Dan waris itu sudah ada haknya masing-masing. Tadi makanya tidak harus dengan wasiat. Sudah ada jelas haknya masing-masing. Dan sudah Allah atur sedemikian rupa, anak ya, atau suami, istri, ayah, ibu, semuanya pasti mendapatkan warisan. Gitu ya, pasti mendapatkan warisan dari yang meninggal itu. Begitupun lihat nih sebab turunnya ayat, Bapak-bapak boleh baca di sini jelas ya. Ini di zaman para sahabat tuh luar biasa. Ketika ada masalah langsung datang pada Rasulullah atau pada para sahabat. Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah dengan membawa 2 anak perempuannya dari Sa'ad. Ya, istri Sa'ad bin Rabi membawa 2 anak perempuannya dari Sa'ad. Maksudnya, ingat nih, ini sedikit agak ini ya. Jadi yang harus jadi titik tolak nih ketika membagi waris, siapa dan namanya, posisinya sebagai apa, tumpuannya harus pada mayit. Jikalau dikatakan yang ditinggalkan adalah misalkan, nah kalau yang ini sih harus contoh yang langsung ya. Siapa yang menjadi contoh nih? Siapa yang mau meninggal duluan? Oh enggak Ustaz kalau gitu ya. Karena kalau kalau hanya berandai-andai agak susah. Oke lah saya gitu ya. Saya meninggal. Saya kan punya istri, punya anak 7, ibu ayah sudah tidak ada. Anak saya yang 7 itu laki-laki 3, perempuan 4. Nah maka ketika saya meninggal, saya meninggalkan istri. Istri itu istrinya siapa? Istri mayit. Istri mayit. Gitu. Jadi jangan dibilang yang lain-lain tuh. Karena sering nanya ke saya tuh, Ustaz, ada yang meninggal di keluarga saya. Paman saya itu, paman saya. Yang meninggal siapa? Ayah saya. Lah terus paman dari ayah itu yang namanya Pak, mohon maaf misalkannya, Pak Iwan itu siapanya ayah?
itu kakaknya. Ini berarti bukan pamannya. Tapi siapa itu? Saudaranya siapa? Mayit. Jadi harus kembali tumpuannya ke siapa? Mayit. Jadi tanya, siapa yang ditinggalkan? Jangan, ayah saya meninggal nih, paman saya. Paman. Jangan paman. Berarti yang harus ditanya yang harus dikaitkannya dengan siapa? Paman saya meminta, Ustaz. Dapat gak ya? Nah gitu, dapat bagian gak ya? Nah pertanyaannya udah salah. Identifikasi dulu siapa yang menjadi kerabat mayit itu. Nah gitu ya. Ibu saya masih ada. Ibunya siapa? Ibu saya. Kalau dari mayit hubungannya istri. Istri bukan ibu, paham gak? Nah gitu ya, biar clear ya. Ya biar clear. Jadi jangan bilang ibu saya. Ya emang yang meninggal, yang hidup memang ngomongnya gitu kan. Ibu saya. Ibunya itu sesungguhnya hubungan dengan mayit istri. Berarti dia bukan ibunya mayit, tapi siapa? Istri. Nah, gitu maksudnya ya. Nah makanya harus jelas tuh. Siapa yang ditinggalkan? Ada istri, istrinya mayit. Ada ayah, ayahnya siapa? Ayahnya mayit. Ibu, ibunya siapa? Ibunya mayit. Anak, anaknya siapa? Anaknya mayit. Karena boleh jadi bukan anaknya mayit. Misalkan kalau contoh di sini, Sa'ad bin Robi, istrinya datang pada Rasulullah membawa 2 anak perempuan dari Sa'ad. Berarti boleh jadi ada anaknya yang bukan dari Sa'ad. Gitu, paham ya? Nah berarti kalau yang misalkan ada lagi anak yang ketiga, tapi bukan dari Sa'ad, apakah itu ahli waris? Bukan. Bukan, karena bukan anaknya siapa? Mayit. Gitu. Clear ya maksudnya ya? Pengistilahan itu juga jangan sampai salah. Nah, jadi istri Sa'ad bin Robi datang kepada Rasulullah dengan membawa 2 anak perempuannya dari Sa'ad. Nah, jelaskan dari suami yang meninggal berarti. Lalu berkata, wahai Rasulullah, ini adalah 2 anak perempuan Sa'ad bin Robi. Bapak mereka berdua terbunuh sebagai syahid saat bersamamu di perang Uhud. Dan paman mereka berdua mengambil harta milik mereka berdua tanpa menyisakan harta bagi keduanya. Sementara keduanya tidak dapat menikah kecuali dengan harta itu. Beliau bersabda, Allah memberikan keputusan terkait hal itu, lalu turunlah ayat ini. Ya, tentang warisan tadi, surah An-Nisa ayat 11. Kemudian Rasulullah mendatangi paman mereka berdua dan bersabda, A'ti ibnatai Sa'dib thulutsain wa ummahuma athumun wa ma baqiya fahuwa laka. Nah, gitu kan jelas nih. Berarti yang ditinggalkan oleh Sa'ad siapa? Pertama, istri. Yang kedua, 2 anak, harus jelas ya. 2 anak perempuan. Yang ketiga siapa? Ayo. Saudara, ingat kan pamannya 2 anak ini kan. Berarti saudara, ahun berarti. Nah ketika peninggalannya seperti itu udah jelas. Istri dapatnya 1/8 karena ada anak-anak siapa? Ingat ada anak mayit. Karena boleh jadi nih, mohon maaf ya. Misalkan nih, contoh yang ini aja kasus Sa'ad biar mudah namanya maksudnya ya. Sa'ad meninggalkan istri. Si istrinya ini punya anak 2 tapi bukan dari Sa'ad. Berapa bagiannya istri itu? Bukan 1/8 tapi bagiannya 1/4. Karena gak punya kan dia punya anak. Ya kan mayitnya yang gak punya anak. Karena lagi-lagi semua dialamatkan bertumpu pada siapa? Oke, clear ya maksudnya contohnya ya. Nah, lalu ada tadi pamannya si anak. Nah, pamannya si anak kaitannya dengan mayit sebagai apa tuh? Saudara, gitu ya. Istrinya dapat berapa? 1/8 karena ada anak mayit maksudnya. Lalu yang kedua 2 anak perempuan karena jumlahnya 2 dapatnya 2/3 yang tadi itu di ayat ya, 2/3. Lalu berapa bagian ahun saudaranya mayit? Itu adalah asobah bin nafsi. Itu yang dimaksud Rasulullah. Ya, berarti berapa bagiannya? 1/8, 2/3, 1/8 berarti berapa penyebutnya? 24.
4. Berarti 3 bagiannya buat istri. Kan 3 kan? 1/8 dari 24, 3 betul ya? Oke, 2/3-nya berapa? Rada pohodenya orang matematika baheula. 16. 16 ditambah 3 jadi berapa? 19, sisanya 5. Nah yang 5 buat siapa? Yang tadi saudaranya Akhun itu. Nah makanya, nah ini salah satu yang menjadi latar belakang turunnya ayat yang menggambarkan betapa warisan itu sudah ada aturannya. Gitu ya. Ini udah pada dibaca belum atau baru dibagikan sekarang ya? Sebetulnya saya berharapnya yang dibaca aja nanti dipertanyakan gitu ya. Ini sudah ada seperti yang saya bilang, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Hak pertama di peninggalan mayit berkaitan dengan mengkafanan. Ini halaman 605 tuh ya. Ini keutamaan faraidnya. Oke, kita sedikit baca ini ya. Nanti berapa menit lagi nih? Oh, 5 menit lagi ya. Nanti boleh pertanyaan. Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah Al-Qur'an, ajarkan pada manusia. Lalu belajarlah ilmu faraid dan belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah orang lain. Jujur ketika Pak Zuhri menghubungi saya, Ustaz bisa, saya juga belum fakar ya. Jujur dalam kesempatan ini kalau ada salah silahkan dikonfirmasi, saya senang sekali. Kalau ada kesalahan, karena boleh jadi saya jangan sampai, saya lebih baik diprotes sekarang lalu kita ada perbaikannya daripada saya harus dosa selamanya. Cuman saya punya keinginan kuat, konteks faraid ini harus banyak orang yang tahu agar banyak orang yang mengamalkan. Peluangnya gitu ya. Kalau soal ilmunya tahu itu tidak menjamin bisa mengamalkan. Tapi kalau mau mengamalkan harus punya ilmunya. Maka saya punya semangat menyampaikan ini adalah agar banyak orang yang tahu sehingga banyak orang yang mengamalkan. Saya tuh sedikit lagi ini ya, ponakan saya dari Garut tuh sengaja datang biasanya bawa kitab untuk belajar faraid rohbiyah biasanya. Ya, udah 3 ponakan saya dan saya seneng. Bahkan saya bilang, kalian harus lebih bagus lagi dari saya. Dan nanti anak saya ajari sama kamu. Saya ingin anak saya nanti gak ke saya dulu, maka saya ingin ke ponakan saya yang belajar dari saya itu. Karena memang harus banyak yang tahu, agar banyak yang mengamalkan. Agar apa? Agar orang yang meninggal ringan, selamat di hadapan Allah. Itu framingnya paling utama sekali lagi. Cara berpikir kita. Gitu ya. Nah, ajarkan. Fa inni imru'un makbudun, kata Rasulullah, karena aku pun sama manusia akan dicabut nyawa. Wal ilmu marfu'un, ilmu itu akan juga hilang. Coba kalau tidak ada orang yang punya ilmu, ilmunya terus sudah hilang, terus agak ada orang yang mau melakukan, gimana lagi? Ya. Ilmu warisan itu kan kalau tidak taat dan siap diatur oleh aturan Allah, serba salah. Harta peninggalannya sedikit tetap aja jadi permasalahan. Kalau tidak tahu dan tidak siap diatur dengan aturan Allah, sama aja. Banyak juga sama, tetap aja gak akan cukup. Tetap aja akan jadi masalah. Jadi, tapi kalau siap diatur oleh aturan Allah, maka sedikit akan cukup, banyak pun akan tetap baik pembagiannya. Semua menerima. Mohon maaf agak sedikit melebar, tapi ada kaitnya sebagai penyemangat. Ini penyemangat buat saya sesungguhnya. Jadi ketika ayah mertua meninggal, anaknya yang jauh itu istri saya, maksudnya saya yang di Bogor, satu lagi di Surabaya. Kakaknya istri ya, kakak ipar saya di Surabaya. Waktu itu meninggal pagi gitu ya. Istri saya memang kekeh pengen ketemu dulu gitu ya. Maksudnya pengen melihat dulu jenazahnya. Istri ya saya juga nggak bisa banyak ini ya. Dan memang sama keluarga paman di situ ya udah nggak apa-apa ditunggu gitu ya.
Ternyata yang paling terakhir saya, istri saya gitu ya. Karena yang dari Surabaya pakai pesawat kan. Pesawat ke Bandung, dari Bandung ke Garut, ya cepet kan. Saya dari Bogor, tambah macetnya begitu. Jadi yang paling terakhir itu saya. Tapi apa pelajarannya? Setelah datang semuanya, 2 yang diselesaikan sebelum ayah mertua dikuburkan. Pertama, peralihan pimpinan pesantren, karena beliau punya pesantren. Ya. Yang kedua, terkait warisan. Apa? Pertama, pesantren sebelum dikuburkan, sebelum dikuburkan semua sepakat bahwa kepemimpinan pesantren itu berpindah pada siapa? Tadinya kakak saya almarhum. Karena saya itu punya kakak yang nikah pada kakaknya istri, ngerti gak sih? Jadi satu mertua. Saya satu garasi dengan kakak saya. Kakak saya nikah pada anaknya mertua yang pertama. Saya menikahi adiknya yang ke-6 gitu. Ya, kayaknya kakak saya pernah ngobrol, ya. Adikmu buat adikku, kayaknya gitu mungkin ngomong. Jadi saya nikah sama adiknya. Nah, yang pertama kali itu sebetulnya keluarga itu pengennya kakak saya yang memimpin pesantren. Tapi kakak saya menolak. Saya juga bukan keluarga inti. Tapi memang tidak ini gitu ya. Gue kan keluarga inti. Semua pengennya ke situ. Nah, tapi kakak saya menolak, enggak. Akhirnya jatuh pada adiknya. Berarti paman dari istri saya. Pada adiknya. Nah, sampai sekarang masih. Itu luar biasa tuh. Gak ada pengen-pengen, justru menolak. Kakak saya itu dan ke anak yang pertama apalagi itu. Gak mau. Kakak saya mungkin dianggap layak. Itu tetap gak mau. Saya bukan ini. Akhirnya kembalilah ke paman. Adiknya almarhum. Itu satu. Yang kedua terkait waris. Terkait waris itu sepakat semuanya. Nih karena si paman itu sudah jadi pimpinan pesantren. Beliau yang mengomandoi. Gimana terkait waris. Semuanya dijelaskan sedikit. Lalu semuanya sepakat. Kita siap untuk diatur oleh Al-Quran. Oleh aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dikuburkan. Gitu ya. Saya kan menantu kan, ya cuma memperhatikan aja. 3 hari kemudian semua anggota keluarga dikumpulkan karena memang khawatir yang ke Surabaya sudah ada keperluan lagi Pak balik ke Surabaya gitu. Begitupun istri saya gitu ya. Dikumpulkanlah sama paman tadi. Saya dan kakak saya tadi kan sama-sama menantu. Gitu ya, cuma diem aja ngelihat. Lalu beliau mengidentifikasi, menginventarisir semua apa yang ayah tinggalkan. Saya masih ingat laptop, handphone. Waktu itu handphone pemberian bupati apa gubernur lah. Jawa Barat waktu itu masih belum sebelum Ahmad Heriawan. Ya. Pemberian dari gubernur. Artinya zaman waktu itu kan handphone belum rame ya kayak sekarang ya. Beliau punya handphone Nokia yang slide begitu ya. Dulu kan keren begitu ya. Nah, harganya bekasnya itu 5 jutaan saat itu. Kan tetap jadi uang kalau itu ya. Nah itu kan masa iya gitu ya. Ini gimana handphone tetap jadi ini. Masa iya dijual gitu ya. Nah masa iya dijual. Kalau gitu ya udah siapa yang mau pakai. Kalau semua setuju gitu. Siapa yang mau pakai. Pada gak mau karena tanggung jawabnya besar. Ini handphone ayah gitu nanti kalau ini. Semuanya gak mau paman, kita kan serahkan ke paman tadinya ke pimpinan pesantren. Gak mau kalau ini udah siapa di antara keluarga di antara anaknya. Akhirnya gak ada yang mau. Akhirnya terpaksa semua berikan kepada anak pertama laki-laki. Sebetulnya anak kedua, tapi yang paling pertama laki-laki. Kakak ipar saya itu ya. Adiknya persis yang nikah sama sama kakak saya. Dengan terpaksa udah ke situ gitu. Gak mungkin lah dijual gitu. Semua sepakat. Satu itu. Yang kedua mobil, memang bukan mobil mewah, tapi ya kalau dijual sekitar 40 jutaan uang juga kan. Gitu ya. Waktu itu semua juga gak mau kalau itu dijual, gitu ya. Gimana gitu rasanya gitu ya. Ya itu sepakatnya begitu, gak mau dijual. Terus gimana? Ya udah kita ini wakafkan. Kemana? Akhirnya diwakafkan ke pesantren. Langsung waktu itu juga STNK semuanya diserahkan ke paman tadi. Pesantren gitu ya. Tapi semua gak ada yang gini. Memang kita merasa istri juga sama.
gede gitu, tanggung jawabnya besar kalau harus nih gitu ya, dan seterusnya. Siapa sih yang nggak butuh? Tapi tadi saya bilang framingnya yang beda. Lalu diidentifikasilah kan ayah nanti di kampung lah, tanah ya, banyaknya tanah ya. Tanah di tanah yang jauh, tanah yang dekat dengan jalan, semua dikonversi kira-kira nih kalau tanah di sana diperkirakan harganya sekian. Nah dikalkulasinya harga nanti. Karena boleh jadi kan tanahnya cuma sekian meter, tapi karena di depan jalan harganya di sekian, beda kan? Dengan tanah yang belum ada akses jalan. Akhirnya dibagilah oleh paman, luar biasa diinventarisir. Dan semua sepakat nih, kalau boleh sepakat, nanti yang anak yang masih kecil, karena adik saya masih ada yang kecil tuh, ya, ini dikasih tanah yang jauh ya, tapi kan jumlah tanahnya lebih besar, sesuai harganya gitu ya. Dan ternyata nih hikmahnya, sekarang tanah itu yang paling mahal. Karena sekarang ada pembukaan akses jalan kan, lintas selatan tahu ya, jalur selatan Pangandaran itu. Jadi paling mahal tuh yang punya si bungsu itu. Padahal tadinya nggak ada harapan gitu sebetulnya ya, awalnya seperti nggak ada harapan. Tapi itulah ternyata barokahnya barangkali ya. Sekarang paling mahal dan paling gede lagi. Gitu ya jumlahnya. Nah maksud saya, ini semua menerima tuh. Satu lagi rumahnya ada 2. Satu ditempati mamah, istrinya, ibunya istri saya. Yang kedua, mamah yang kedua, karena emang istrinya 2. Di komplek yang sama. Gitu ya. Itu harta ayah dua-duanya. Bagaimana tentang rumah? Semua sepakat. Masa iya kita mau ngusir mamah gitu ya, ngusir ibu. Sudah sebenarnya sepakat, yang ditempati mamah ini buat mamah, yang ditempati oleh mamah Nina namanya ya, itu untuk mamah Nina. Udah selesai rumah itu, baru diinventarisir. Dari anaknya 18. 11 dari saudara istri saya, 7 dari yang kedua. Dan sampai sekarang, bahkan istrinya yang kedua itu padahal masih agak muda, gak mau nikah lagi. Mohon maaf, bukan berarti nikahnya itu ya, tapi apa yang beliau rasakan? Yang beliau rasakan itu, beliau rasakan bagaimana tidak mau lagi gitu ya, ada sosok lain selain almarhum. Dan mamah ini, mamah yang ibunya istri saya itu, seperti menjadi ibunya sekarang. Dan ibu mamah itu sekarang sih sakit ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Itu seperti pada anaknya, kalau mau makan tuh, mama binina mana gitu. Sudah seperti itu ya. Berarti yang luar biasa siapa? Ayah berarti yang meninggal. Hartanya tidak jadi masalah, nggak banyak-banyak amat hartanya. Tapi untuk 18 itu semuanya jadi. Saya ingat banget istri saya ketika dapat informasi gini-gini, dapat pin kamu dapat sini kata paman tuh ya, kata kakak, pin kamu dapat di sini, ya udah alhamdulillah, udah gitu aja. Nah, barangkali begitu kesiapan untuk diatur. Karena sebetulnya kalaupun harus mempermasalahkan harta warisan, sampai kapan kita mau menyiksa orang yang meninggal dalam konteks ini? Itu yang paling utama, ya. Makanya wal ilmu marfu'un wa yusaku ayah talipa ismani fil faridah wal masalah, gitu ya. Sudah dekat waktunya akan ada 2 nama orang yang bersih terkait bagian warisan yang tetapkan masalahnya. Palaya jidani ahadan yukhbiruhuma. Kalau tidak ada yang tahu waris, nanti tidak akan ada orang yang menyelesaikan permasalahannya. Saya khawatir nanti tidak ada yang menyelesaikan masalah. Maka kalaupun belum paham 100%, coba kita punya semangat untuk berorientasi menyelamatkan orang yang meninggal. Sekali lagi ya, saya sekali lagi tidak pakar, tidak terlalu paham banget barangkali ya, tapi saya ingin boleh jadi bapak-bapak ibu ini jauh lebih paham nanti, lebih pakar nanti tentang warisan, dan banyak orang nanti yang mau melakukan, yang pergunakan. Itu semangat saya sebetulnya. Nah setelah ini pun saya di Greenland juga sama, nanti akan dibuat ini juga dalam 8 kali pertemuan, karena memang saya seneng aja gitu, capek-capek gitu ya, tapi saya seneng kalau nanti ada orang yang mau berorientasi menyelamatkan orang yang meninggal, gitu ya. Di sini ada juga nih, al ilmu salah satun wa masiwadalika fadlun. Ilmu itu hanya ada 3, yang lainnya hanya keutamaan. Ayatun muhkamah, au sunnatun qaimah, au faridatun adilah. Ya, ayat yang ditetapkan, sunnah yang dilaksanakan, atau faraid yang adil. Ya Allah, sampai begitu dikaitkan dengan Al-Quran, as-sunnah, terus faraid. Karena tadi ini berkaitannya dengan orang yang meninggal.
Lalu yang hidupnya selamat gak ketika ditinggalkan seseorang? Kita kan sering berdoa ya ketika orang meninggal tuh, Allahumma la tahrimna ajrohu, ya Allah jangan halangi kami dari pahalanya dia. Wala taftinna ba'dahu, jangan kau beri fitnah kami setelah kematiannya. Kalau kita berselisih tentang waris, apa yang akan terjadi pada saudara kita yang meninggal itu? Sama saya juga ketika ditinggalkan ayah, saya sama belum punya rumah, baru punya tanahnya gitu ya. Ketika ayah meninggal dan rumah itu ditempati adik saya. Adik saya bilang kan, Kang gini. Udah, saya secara pribadi silahkan, masa saya harus mengeluarkan adik saya gitu ya. Maka tidak banyak harta. Ayah saya itu dipakai untuk berhaji, ayah dan ibu senenglah kita. Dan semua begitu. Udahlah pakai aja. Saya secara pribadi, kecuali yang lain ada yang protes, silahkan. Saya ikhlaskanlah gitu kalau ada bagian saya. Kalaupun ada bagian saya. Bukan berarti sok bahwa kita punya, tapi coba pikirkan, adik saya yang ngurusi ayah 7 tahun, ibu 7 tahun saat sudah sakit. Masa harus terusir gitu? Saya ini pribadi saya ya. Masa harus terusir dari rumah itu? Emang adik saya udah siap? Nggak apa-apa kak, kan saya udah ini. Enggak, saya lebih baik ada tempat saya balik kalau ke Garut ke sini gitu. Ke rumah ayah, ibu yang ada yang ngurusnya. Bayangin kalau nggak ada yang ngurusnya sama aja. Maksud saya, ternyata kakak kasusnya sama juga begitu. Gitu ya, bukan berarti kita lebih. Nah ini banyak kemaslahatan itu yang harus menjadi titik utamanya. Ta'allamul faraidah wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa. Pelajarilah faraidah dan ajarkanlah ia karena sesungguhnya ia adalah separuh ilmu dan ia akan dilupakan. Ya, wa huwa awwalu syai'in yunzau min ummati, dan ia adalah pertama kali ilmu yang akan dicabut dari umatku. Naudzubillahi min dzalik. Oke, saya kira sebagai pengantar itu cukup, itu aja sebetulnya. Saya senang dalam artian tadi ya. Saya justru ingin sampai semua orang punya semangat, entah belajarnya bukan hanya di saya. Silakan sekarang banyak gitu ya. Banyak orang yang pintar banyak, tinggal kita nanti mau dan mau melaksanakan. Yang saya inginkan itu. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina muqimis shalah. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina min muqimis shalah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marona fi ibadati wa ahsin akhlaqona wa wasi arzaqona wa sahih ajsadana waj'alna min anfa'in nas nafi'an li anfusina nafi'an li iyalina nafi'an li dunyana wa ukhrana nafi'an lil umami wan nasi ajmain. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ibadah padamu, sehatkan jasad kami, panjangkan umur kami, berikan ilmu yang bermanfaat, jadikan kami bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kami keturunan dan berikan bakti dari keturunan kami terhadap kami, ya Allah. Rizkikan bakti mereka terhadap kami. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan ini jadikan pertemuan yang mengundang rahmat-Mu, dan kalaupun kami harus berpisah, mudah-mudahan berpisah tetap dalam lindungan-Mu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.